Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul alim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Mudah-mudahan keluarga besar jamaah Masjid Al-Mahdi ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam yang pada akhirnya bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari hari demi hari telah berganti. Bulan demi bulan telah berlalu, tak terasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal 1442 Hijriah. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat mereka masih hidup di dunia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya formal di bulan Syawal. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh para sahabat, yang sering dilakukan baginda Rasulullah SAW setelah di penghujung bulan Syawal seperti ini. Yang pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah di dalam khutbahnya di penghujung bulan Syawal seperti ini sering mengingatkan kepada para sahabat untuk senantiasa tetap mempertahankan nilai-nilai ibadahnya, nilai-nilai kedekatannya kepada Allah dan nilai-nilai kedekatan kepada sesama manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diambil dari makna secara teks, yakni makna sawal. Sawal itu artinya adalah sebuah peningkatan dalam kehidupan kita. Artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika di bulan Ramadan kita digembleng beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia, maka di bulan Syawal ini mari kita pertahankan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh misalnya ketika di bulan Ramadan kita sering membaca Al-Qur'an. Ayo kita lanjutkan di 11 bulan selain bulan Ramadan itu. Ini yang sering diajarkan baginda Rasulullah dan para sahabat untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya di luar bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah merupakan sebuah tarbiyah, pendidikan bagi kita yang basicnya adalah kita pelaksanaannya adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan misalnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering membaca Al-Quran, kita sering tadarus misalnya. Ayo di bulan Syawal ini dan 11 bulan yang lain selain Ramadan, kita tingkatkan baca Quran itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau di bulan Ramadan ini para hadirin, kita sering mengikuti sholat qiyamul lail atau sholat tarawih misalnya. Ayo di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan ini kita tingkatkan, kita tetap laksanakan sholat qiyamul lail atau yang disebut dengan sholat tahajud dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sallu rok'ataini, fa in khosya alaikumus sub fasolli rok'atan wahidatan. Ketika malam hari di bulan Syawal dan seterusnya, kata Nabi SAW, Sallu rok'ataini, sholatlah kamu 2 rakaat, sholatlah kamu 2 rakaat, sholatlah kamu 2 rakaat. Fa in khosya alaikumus sub, maka jika kamu khawatir
datangnya waktu subuh, maka kata Nabi, fasolli rakaatan wahidatan, hendaklah kamu sholat minimal 1 rakaat, yaitu dengan niatan sholat witir. Para hadirin jamaah sholat yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pendek kata, kalau di bulan Ramadan kita sering melakukan sholat qiyamul lail, kita sering melakukan sholat yang disebut dengan qiyamul Ramadan atau disebut dengan sholat tarawih misalnya. Ayo di 11 bulan selain Ramadan kita pertahankan, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menjalankan ibadah qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Begitu pula para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah setiap kali bulan Syawal seperti ini mengingatkan kepada para sahabat dan yang lainnya. Mereka senantiasa mempertahankan ibadah kita, ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Kalau di bulan Ramadan misalnya, banyak di antara kita yang sering memberikan zakat kita, memberikan infak sedekah kita, bahkan memberikan makan kepada orang-orang lain, baik orang miskin maupun orang yang berbuka puasa. Ayo di luar bulan Ramadan ini kita memperbanyak, kita pertahankan ibadah itu dengan memberikan makanan kepada orang lain. Karena memberikan makan kepada orang lain, fakir miskin, tidak cukup pada saat bulan Ramadan saja, tapi semua bulan kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memberikannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian para hadirin? Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di antara harta yang kita peroleh ada sebagian harta milik fakir miskin yang harus kita tunaikan. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama yang sering diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Pendek kata, di penghujung bulan Syawal ini, ayo kita renungkan bersama bahwa sungguhnya kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, ayo kita lanjutkan lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang sering dilakukan baginda Rasulullah SAW, bahkan dilakukan oleh para sahabat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan pada saat bulan Syawal seperti ini, mereka saling berkunjung, saling bertemu dalam rangka untuk silaturahim atau silaturahmi. Ada sedikit perbedaan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau silaturahim dari kata silah itu artinya adalah menyambung. Rohim itu adalah kandungan begini. Artinya silaturahim itu adalah menyambung tali yang putus dengan keluarga atau kerabat sendiri. Kalau yang disebut dengan silat itu adalah menyambung tali yang putus dengan orang lain. Kalau saya dengan panjenengan pernah komunikasi putus hubungan, itu namanya silaturahmi. Kalau panjenengan dengan orang tua jenengan putus hubungan, mungkin gegeran atau tukaran, itu bisa jadi namanya silaturahim. Dua-duanya sama-sama benarnya. Apakah rohmi, apakah rohim, sama-sama keduanya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan kalau silaturahim itu lebih banyak kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita. Di mana ada hubungan yang putus dengan keluarga kita, maka itulah kita mau menyambungnya, disebut dengan silaturahim. Sementara dengan tetangga, dengan sanak kadang, jamaah, takmir dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan silaturahmi. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, tepatnya surat Toha ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya adalah qala, Nabi Musa berkata, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, rabbis rahli, bukalah dadaku ya Allah, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, dan halalkan dan lepaskanlah lidahku ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar kami mampu memahami ucapan-ucapanku dan ucapan orang lain. Para hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan ini para hadirin ada sebuah kisah bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi dengan tipe gaya kepemimpinan yang pekerja keras. Akan tetapi ada kelemahan para hadirin. Kelemahannya apa? Nabi Musa ketika berpidato, ketika berdialog dengan orang lain,
ketika melakukan sebuah komunikasi ini dibatasi dengan keterbatasan cara bicaranya. Istilahnya tidak bisa ngomong dengan enak Nabi Musa itu. Ketika ngobrol tidak bisa enak ngomongnya. Beda dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu cara kerjanya biasa-biasa, tapi dalam bahasa dialeknya, bahasa komunikasinya sangat luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun ini senantiasa bersama-sama ketika berdakwah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi Musa diberikan kekurangan oleh Allah, cara berkomunikasi yang kurang baik, kurang lancar, maka Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah, baik pagi, siang maupun malam hari, yaitu dengan doa, qala rabbis rohli, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, agar senantiasa bukalah dadaku ya Allah, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan di dalam mulutku ya Allah, yafqahu qauli, agar kami mampu memahami ucapanku dan ucapan orang lain ya Allah. Nah, ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makna yang kedua ini sering Rasulullah mengajarkan kepada kita silaturahmi dengan silaturahim dengan cara halal bihalal yang sering kita dengar zaman sekarang ini. Meskipun pada zaman Rasulullah belum ditemui dalil secara teks tentang halal bihalal, tapi kalau kita pahami secara global, kata Ibnu Taimiyah, makna yang linear yaitu silaturahmi atau silaturahim lebih banyak dengan halal bihalal. Makna yang kedua para hadirin, halal bihalal dengan makna kebalikan daripada haram. Artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika di bulan Ramadan kita sering diharamkan oleh Allah. Sekarang bulan Syawal dan bulan berikutnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan kita diharamkan untuk mengincipi, memakan makanan yang lezat yang kita miliki di siang hari. Ketika di bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah untuk meminum minuman yang segar, yang halal di siang hari. Ketika di bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah untuk memegang, untuk merayu, bahkan menggauli istri kita yang sah dan halal di siang hari. Namun di bulan Syawal seperti ini dan 10 bulan yang lain selain bulan Syawal, kita diperintahkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sesungguhnya halal bihalal, makna kebalikan daripada haram, di mana di bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah dan di bulan Syawal ini kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan di bulan Syawal ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering diingatkan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk senantiasa legowo, untuk memberikan maaf kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran tepatnya ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Merekalah orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa gemar berinfak fis-sarra' wad-dharra, pada saat sempit maupun pada saat dia kaya, pada saat dia punya uang maupun pada saat dia tidak punya uang. Wal kadhiminal ghaidha, kita diperintahkan oleh Allah juga untuk menahan hawa nafsu ketika kita marah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan tentang marah dalam kehidupan kita ini menjadikan dampak dan negatif dalam kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu para hadirin, banyak para dokter memberikan informasi kepada kita, orang yang suka marah itu biasanya cepat meninggal dunia. Oleh karena itu sering-seringlah kita tersenyum kepada siapa saja, senyum yang bermakna, yang mereka itu dengan senyum insya Allah bisa memperlambat kematian kita, bisa memperpanjang usia kita para hadirin. Kemudian yang berikutnya, wal afina 'anin nas, adakah mereka untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, wabil khusus di bulan Syawal dan di penghujung Syawal ini para hadirin, mari kita ingat-ingat saudara-saudara kita mana yang pernah melukai hati kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega kita yang pernah menyakiti kita. Ayo mari kita ikhlaskan mereka, ayo mari kita ampuni mereka di bulan Syawal seperti ini. Karena dengan demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melalui silaturahmi, melalui memberikan maaf ini akan memberikan dampak dalam kehidupan kita, memperpanjang usia kita dan menambah rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man arada bi
sa'atan ayun sa'alau fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa di antara kita yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rizkinya, maka falyasil rahimahu, maka hendaklah mereka memperpanjang, memperbanyak sering-sering mungkin silaturahmi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman beberapa tahun yang lalu kita pernah melakukan sebuah kajian. Pada saat kajian ada orang yang curhat kepada saya, cerita kepada saya menerangkan bab ini para hadirin. Seorang ini adalah orang yang kaya raya. Pada saat itu dia bercerita kepada saya, benar Pak Ustadz, orang yang suka memberi maaf kepada orang lain, orang yang suka silaturahmi kepada orang lain, ini bisa memperpanjang usianya Pak Ustadz. Pernah orang tua saya dulu ketika masih hidup, ya, dia pernah memiliki atau terjangkit penyakit jantung koroner. Karena dia kaya, diobati di Jawa Timur tidak ada, di Jakarta tidak sembuh. Lah dia punya anak yang ada di Jerman sana. Oleh anaknya, orang tuanya dibawa ke Jerman, diobatkan di Jerman sana. Nah, ketika masuk rumah sakit yang terkenal, rumah sakit khusus jantung para hadirin, maka diobservasilah si bapak yang kaya tadi itu. Dokter menyampaikan, wah bahaya bapak, jantung bapak ini sudah tinggal 15% kesembuhannya. Kalau dioperasi kemungkinan besar is dead alias meninggal dunia. Ya, kesembuhannya kurang lebih sekitar 15% kesembuhannya kalau dioperasi. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudahlah akhirnya musyawarah dengan keluarga diputuskan untuk mendaftar ikut operasi pada saat itu. Dijalurkanlah mereka itu operasinya hari Jumat. Ketika observasi hari Jumat, berarti Jumat yang akan datang mereka akan dioperasi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak ini tanya kepada si dokter, dok, apakah boleh besok Sabtu dan Minggu dan Senin saya pulang ke kampung saya Surabaya? Ya, sebelum saya dioperasi dok, boleh silakan. Akhirnya pada hari Sabtu, Ahad dan Senin mereka pulang ke kampungnya di Surabaya. Mereka mengingat saudara-saudaranya pernah menyakiti hatinya. Mereka pernah punya saudara-saudara, keluarga-keluarga yang putus hubungan dengan dia. Mereka jenguk mereka dan dia memberikan maaf kepada mereka. Keluarga-keluarganya putus hubungan dengan dia, yang jauh di Ponorogo, di Magetan dan lain sebagainya, mereka kunjungi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah hari Senin, Selasa dia kembali ke Jerman lagi. Hari Kamis dia diobservasi. Seorang dokter tadi kaget, loh bapak mohon maaf, bapak ini habis operasi di mana? Jantung bapak sudah mulai normal 80% bapak, tinggal 15% kotornya atau sakitnya bapak. Mohon maaf dok, saya tidak berobat kemana-mana, saya hanya pulang ke rumah, pulang kampung dok. Dan saya hanya mengunjungi saudara-saudara saya yang pernah menyakiti hati saya relakan mereka, saya ikhlaskan mereka, saya ampuni mereka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan kita, mari di penghujung bulan Syawal ini, mari pertama sekali lagi, mari kita tingkatkan ibadah kita. Di bulan Ramadan kita pertahankan. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa silaturahmi atau silaturahim kepada keluarga kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mari kita legowo memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Memberi maaf tentunya lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau meminta maaf benar gampang, karena apa? Dia yang berbuat salah tinggal meminta maaf. Akan tetapi memberikan maaf ini suatu hal yang tidak mudah para hadirin. Oleh karena itu melalui pesan Rasulullah pada saat khutbah di bulan Syawal seperti ini, mari kita siapapun yang pernah berdosa dengan kita, yang pernah melukai hati kita, ayo kita halalkan mereka, ayo kita ampuni mereka. Mudah-mudahan dengan demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dalam hidup dan kehidupan kita diberikan keberkahan dalam hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang dapat kami sampaikan ini ada sedikit manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan amal kebaikan kita di bulan Syawal maupun di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kehidupan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wassamiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahidil qahar al-azizil ghafar wa mukawwiril laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin wa fil Palestin ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhli wal azzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal bala wal fakhsya wal munkar wa covid-19 ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyraka bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka min dzambil ladzi la a'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.